Gimana nih kabar kalian semua? Semoga aja kalian berada dalam kondisi yang sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita dari anime sepak bola tahun 90-an yang berjudul Ganbare Kickers. Nggak usah banyak umuk, langsung aja kita ke openingnya. Berlatar tempat di sekolah Kitahara, tepatnya di tempat klub sepak bola, para pemain kicker sedang bersiap-siap untuk berlatih untuk persiapan bertanding melawan Nanyo SC. Mereka semua tampak bersemangat sekali untuk memulai latihannya. Namun pada saat keluar ada pemain gendut yang terjatuh. Dia bernama Taichi. Setelah itu mereka semua pun berlatih dengan serius. Siswa lainnya melihat tim lemah seperti Kickers berlatih keras membuat semua orang yang melihatnya menjadi bingung sekaligus kagum dengan Kickers. Tiba-tiba latihan Kickers terhenti karena ada klub baseball yang menghadangnya. Mereka berkata Kickers tidak bisa latihan lagi di sini hari ini. Meskipun Kickers telah menjelaskan kalau mereka sedang berlatih untuk melawan Nanyo SC, namun tetap saja klub baseball tidak setuju. Mereka berkata kalau Kickers hanya bikin malu sekolahan saja. Daichi pun berusaha mengambil alih situasi ini. Ia berkata lebih baik Kickers melakukan latihan di tempat lain saja. Asalkan ada bola, Kickers bisa berlatih dimanapun. Lagi pula Daichi juga sudah tahu di mana tempat latihan yang cocok untuk Kickers. Scene berpindah di sebuah tanjakan yang tinggi. Ini adalah tempat latihan yang dimaksud oleh Daichi. Di sini mereka mungkin bisa melatih otot-otot mereka. Untuk mencapai tempat latihan, mereka harus menaiki anak tangga terlebih dahulu. Sesampainya di atas sana, mereka semua langsung memulai latihannya. Kapten Kickers yaitu Hongo sedang membuat gawang di dinding menggunakan kapur. Setelah itu, ia menyuruh semuanya untuk berlatih menendang penalti. Hari sudah mulai siang. Mereka semua sedang beristirahat di bawah pohon yang rindang. Hanya Daichi lah yang masih bersemangat berlatih. Daichi bahkan menggambar wajah orang di pepohonan supaya mereka semua menganggapnya lawan. Kapten Kickers menjelaskan kalau latihan selanjutnya adalah latihan mengoper. Namun mereka semua terlihat tidak bersemangat. Mereka masih lelah dan ingin beristirahat lagi. Kapten Kickers tak punya pilihan lain. Ia mencoba menyuruh si kembar Takeshi dan Kiyoshi untuk melakukannya. Mereka berdua pun bersedia untuk berlatih mengoper. Hongo menjelaskan kalau mereka memiliki semangat yang bagus untuk kompetisi. Gerakan mereka berdua juga cukup cepat. Melihat si kembar yang sedang berlatih bersama membuat Kenta dan yang lainnya menjadi ingin ikut berlatih juga. Akhirnya mereka semua pun berlatih bersama-sama, kecuali si Taichi ini.
Melihat Taichi yang sendirian, Daichi pun berinisiatif untuk mengajaknya latihan bersama. Namun Taichi menolaknya. Ia masih lemas dan ingin beristirahat saja. Sambil duduk termenung, Taichi hanya bisa melihat teman-temannya yang sedang latihan. Hari sudah sore. Terlihat Daichi dan temannya yang sedang pulang bersama. Di perjalanan mereka berpapasan dengan seorang gadis. Ternyata gadis itu adalah wanita yang pernah bertemu dengan Daichi dulu. Daichi pun berterima kasih kepadanya untuk yang waktu itu. Setelah itu gadis itu pun pergi. Teman Daichi kaget karena Daichi sudah mengenal gadis itu. Ternyata namanya adalah Akina. Daichi juga baru tahu kalau ternyata Akina dari Nanyo. Pada saat perjalanan pulang, tiba-tiba langkah Daichi terhenti di jalanan depan toko. Ternyata Daichi membayangkan ketika dirinya dikasih handuk oleh Akina waktu hujan-hujanan dulu. Dari belakang Daichi datanglah seorang anak perempuan yang menyapanya. Ternyata dia adalah kakak perempuannya Daichi. Ia bertanya kepada Daichi apa yang sedang ia lakukan di sini. Daichi menjawab dirinya tidak lagi ngapa-ngapain. Berhubung sekarang ada kakak perempuannya, Daichi pun mengajak kakaknya untuk balapan lari sampai ke rumah. Kakak Daichi pun menerima tantangan tersebut. Keesokan harinya, para pemain kicker sedang berkumpul di tengah lapangan. Mereka semua disuruh berkumpul karena Kapten Hongo akan menentukan informasi untuk melawan Nanyo SC. Kapten berharap mereka semua menyetujui keputusan yang Kapten buat. Mereka harus mengatakan iya ketika Kapten memanggil posisi dan nama mereka. Ternyata masih ada satu pemain yang belum berkumpul. Dia adalah si gendut Taichi. Taichi berlari menaiki tangga sambil ngos-ngosan. Sesampainya di atas, ternyata rapatnya sudah selesai. Kapten Kickers menjelaskan kalau Taichi akan menjadi pemain cadangan. Posisi itu memang pantas disandang oleh Taichi. Teman-temannya menyebut Taichi dengan julukan si pemain nomor 1 pemalas. Taichi hanya bisa menerimanya dengan lapang dada. Semua itu memang benar adanya. Matahari hampir terbenam. Berlatar tempat di tepi pantai, ada Taichi yang duduk termenung sambil memakan biskuit coklatnya. Tiba-tiba pandangan Taichi tertuju pada pemain Nanyo yang sedang berlatih di atas pasir pantai. Meskipun mereka sudah kelelahan, tapi semangat untuk maju mereka sangat tinggi. Itu karena mereka tidak ingin menjadi pemain cadangan. Mendengar hal tersebut, hati Taichi pun menjadi tersentuh. Biskuit coklat dijatuhkan dan ia langsung berlari dengan penuh semangat menaiki anak tangga demi bisa ke tempat latihan. Pada saat Taichi mengambil bolanya, ia mendengar suara seseorang yang sedang latihan. Ternyata benar saja bahwasannya yang sedang latihan adalah Daichi. Taichi pun menyapa Daichi yang sedang latihan menembak sendiri. Daichi sedang berlatih untuk menyempurnakan tendangan kaki kirinya. Karena Taichi ada di sini, jadi Daichi mengajaknya untuk berlatih bersama. Taichi pun menerimanya dengan sangat senang hati. Hari sudah malam. Di rumah Taichi, terlihat Taichi yang sedang memukulkan bolanya ke wajahnya. Itu bertujuan supaya dirinya tidak takut lagi dengan bola. Scene berubah di tempat latihan. Hari sudah mulai sore, dan mereka juga sudah selesai latihan. Daichi berkata kalau mereka semua besok akan latihan pagi hari. Namun kebanyakan dari mereka tidak setuju. Banyak alasan yang dilontarkan oleh mereka. Namun masih ada pemain yang ingin ikut latihan pagi tersebut. Di antaranya adalah si gendut Taichi dan sang Kapten Hongo.
Sang kapten menjelaskan kalau ingin menang kita harus melakukan apapun untuk menang. Jadi mereka akan voting siapakah yang suaranya paling banyak, berarti latihannya pagi. Kenta sangat antusias sekali akan hal itu. Mereka semua pun akan bertemu kembali besok pagi. Keesokan harinya, tepatnya pukul 6 pagi, terlihat ada sang kapten Hongo, si gendut Taichi dan Daichi yang sedang melakukan pemanasan. Datanglah Kenta dan yang lainnya yang sudah bersiap untuk melawan timnya Daichi. Karena ini adalah pertandingan 3 lawan 3, jadi Kenta mengajak si kembar untuk bermain, sedangkan yang lainnya sebagai wasit. Kenta berkata ini hanyalah pertandingan melawan 2 orang saja. Kenta tidak menganggap Taichi lawan karena Taichi sangat lemah. Daichi tidak setuju dengan ucapan Kenta itu. Daichi memberi semangat kepada Taichi dan berkata kalau dia sangat sulit untuk dilewati. Koin dilempar oleh Kenta untuk memilih siapa yang akan memegang bola duluan. Ternyata yang melakukan kick off duluan adalah timnya Kenta. Kedua tim sudah bersiap di posisinya masing-masing. Pertandingan pun dimulai. Pertandingan 3 lawan 3 ini berlangsung cukup seru karena keduanya saling jual beli serangan. Di luar lapangan terlihat para pemain kickers yang lain, mereka baru saja datang. Kembali ke lapangan, kali ini Daichi mendribble bolanya maju ke depan. Kenta dengan sliding tackle-nya gagal menghentikan Daichi. Bola dioper ke depan kepada Taichi, namun bolanya dapat direbut oleh pemain lawan dan dilambungkan tinggi ke atas. Terjadilah duel di udara antara Daichi dan Kenta. Duel dimenangkan oleh Kenta karena kepala Kenta sekeras batu. Kenta berlari maju mendekati area penalti. Datanglah Taichi yang akan menghentikan pergerakan dari Kenta. Kenta terkejut melihat Taichi yang sudah menghadang di depannya. Dengan penuh keyakinan Taichi pasti bisa menghentikan Kenta. Karena badan Taichi yang cukup besar membuat Kenta kesulitan untuk menemukan ruang kosong. Bola ditendang oleh Kenta mengenai wajah Taichi. Mereka berdua sama-sama terjatuh, namun bolanya dikuasai oleh Taichi. Teman-teman yang melihat serunya latihan pagi ini membuat mereka semua jadi ingin ikut bermain juga. Setelah melihat ketangguhan Taichi, sekarang Kenta takkan lagi membuli Taichi. Ia bahkan menyuruh Taichi untuk menjadi bek utama bukan cadangan. Klub baseball juga memuji kickers karena mereka semua bekerja keras. Dan episodenya pun selesai.